Halo teman-teman kelas 12, sudah siap belajar bersama? Pada hari ini kita akan mempelajari bab sabar dalam menghadapi ujian serta cobaan. Ikuti pembelajaran dengan baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan pembelajaran bersama-sama seperti biasa. Sebelum memulai pembelajaran seperti biasanya, kita lakukan doa bersama ya. Ibu pimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga dengan bacaan doa tadi, pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, dapat menyerap ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kalian semua. Oke? Semoga kalian mengikuti pembelajaran dengan semangat dan bahagia. Oke, selanjutnya, apakah kalian semua hadir pada pembelajaran pagi hari ini? Atau di antara kalian ada yang tidak hadir? Ada yang izin? Oke, Ibu lihat semuanya hadir. Kalian semua sehat. Semoga kalian dapat menyerap pembelajaran pada pagi hari ini dengan baik. Oke. Untuk menambah semangat belajar kalian, coba kalian lihat apakah pakaian kalian sudah rapi, apakah lingkungan kalian sudah bersih. Oke, jika sudah, itu menandakan kalian sudah siap menerima pembelajaran. Lingkungan yang bersih, pakaian yang rapi merupakan salah satu contoh tanda kesiapan. Selanjutnya, Ibu akan mengingatkan kalian, senantiasa mengingatkan kalian bahwasanya kalian itu harus rajin belajar untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan yang dulu itu memperjuangkan bangsa ini. Mereka semua itu berjuang melawan penjajah untuk kemerdekaan bangsa ini. Kalian cuma diminta untuk belajar melanjutkan perjuangan mereka yang telah memerdekakan bangsa ini. Kita hanya diminta untuk belajar sebagai salah satu wujud perjuangan kalian. Seperti itu. Oke, baik. Seperti biasa, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, yaitu siswa diharapkan mampu menyebutkan ayat-ayat Al-Quran dengan hadis yang berkaitan dengan ujian dan cobaan dengan fasih. Selanjutnya yang kedua, yaitu kalian siswa diharapkan mampu menerjemahkan ayat-ayat serta hadis yang berkaitan dengan menerima cobaan serta ujian dengan baik. Yang ketiga, diharapkan siswa mampu menjelaskan isi kandungan surat-surat atau ayat-ayat Al-Quran serta hadis yang berkaitan dengan sabar menerima ujian serta cobaan dengan baik. Serta yang keempat, yang terakhir, yaitu diharapkan siswa mampu mendemonstrasikan hafalan, mendemonstrasikan isi kandungan serta terjemah dari ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sabar serta dapat menerima ujian serta cobaan dengan baik. Oke, selanjutnya masuk pada pembelajaran, Ibu akan menayangkan 3 gambar yang kalian akan amati. Inilah gambarnya. Coba kalian lihat gambar apakah itu? Ada yang bisa jawab? Oke, yang pertama itu gambar kelihatannya orang sedang kelaparan ya. Yang kedua, coba apa? Itu bencana banjir. Iya, betul sekali. Yang ketiga, yang terakhir itu orang sedang sakit. Betul. Coba kalian renungkan. Dari ketiga gambar itu, apa persamaannya? Atau apa yang ada di pikiran kalian? Oh iya, betul. Itu sebuah kesusahan. Ya, yang lainnya? Betul sekali, itu sebuah cobaan. Selanjutnya, apakah di antara kalian semua ada yang sudah pernah menerima cobaan atau ujian seperti itu? Ya, pastinya pernah ya. Kalian pernah sakit, kalian pernah menerima kesusahan atau kesulitan. Terus coba Ibu tanya, apakah kalian merasa sedih atau apa yang ada di pikiran kalian? Atau lantas apakah yang menjadi pikiran atau beban untuk kalian seperti itu?
Iya, ada yang sedih pastinya. Selanjutnya, atau ada yang antara kalian mendapat cobaan itu menerima dengan ikhlas, atau istilahnya itu sabar menerima ujian itu. Oke, eh, dalam pembelajaran pada hari ini, Ibu akan membahas eh, tentang hal itu. Yang pertama, mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan sabar menerima ujian serta cobaan. Yang kedua, mengenai keutamaan bersabar. Yang ketiga, tentang contoh-contoh ujian serta cobaan. Oke, selanjutnya Ibu pada pembelajaran hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk membaca bersama-sama untuk menerjemahkan serta mencari isi kandungan Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Oke, selanjutnya Ibu pimpin ya untuk membaca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahul azim. Selanjutnya, apakah ada yang mau bantu Ibu untuk membacakan artinya? Ya, silahkan coba setelah ini kalian Ibu minta untuk mencari artinya. Selanjutnya kalian mencari isi kandungan dari surat tersebut. Ya, itu menjadi PR kalian. Tapi sebelumnya juga Ibu akan menjelaskan sedikit untuk membuka sedikit wawasan kalian seperti itu. Jadi pada ayat ini yang artinya dan sungguh kami akan memberikan cobaan kepadamu. Kepadamu siapa? Kepada hamba-hamba Allah ini dengan sedikit ketakutan. Minal khauf. Khauf itu artinya ketakutan. Selanjutnya minal ju. Ju itu kelaparan serta kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya, orang-orang yang apabila ditimpa musibah ini mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Artinya apa? Jadi sesungguhnya apa-apa yang dari semuanya itu dari Allah dan kepadanya akan kembali. Jadi seseorang yang sabar itu yang seperti apa? Yang ketika menerima cobaan mengucapkan seperti itu. Selanjutnya mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dari rahmat Tuhan mereka. Dan mereka inilah termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Dalam ayat ini Allah itu menerangkan beberapa cobaan, beberapa ujian yang akan ditimpakan kepada manusia sebagai hambanya. Yang pertama tadi apa? Minal khauf. Khauf itu ketakutan, kelaparan, selanjutnya kekurangan harta serta buah-buahan. Itu hanya beberapa contoh ujian dari Allah yang ada pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Selanjutnya, dalam Al-Quran tidak hanya kata-kata itu saja yang menunjukkan sebuah cobaan atau ujian. Ada kata lain atau macam-macam ujian dari Allah yang ada di dalam Al-Quran yang menunjukkan sebuah kesusahan. Apa aja? Yang pertama itu ada al-bala, yang kedua musibah, yang ketiga al-ibtida, yang keempat yaitu fitnah, seperti itu. Dalam Al-Quran itu sebuah kesusahan itu disebutkan dengan kata-kata itu, seperti itu. Untuk artinya, Ibu minta seperti biasa kalian juga mencari di literatur lain, seperti itu ya. Selanjutnya ada ayat lagi yaitu Quran surat Al-Baqarah Ali Imran ayat 186 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitab min qablikum wa minal ladzina asyraku adza katsiran wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Yang artinya, kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar kabar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah, gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya hal itulah yang termasuk dari urusan yang patut diutamakan. Jadi maksudnya bagaimana? Dalam ayat ini mengandung pesan atau mengandung isi tentang kemuliaan orang-orang yang bersabar dalam menghadapi cobaan. Jadi keniscayaan ujian akan diberlakukan pada diri dan harta setiap orang. Dan orang-orang yang dapat bersabar dalam menghadapi ujian itu adalah seseorang yang diberi keutamaan oleh Allah. Selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian macam-macam sabar. Sabar itu tidak hanya misalnya sabar dalam taat kepada Allah, tapi sabar juga pada saat menahan diri untuk tidak bermaksiat. Yang ketiga, sabar dalam menerima cobaan dari Allah. Jadi sabar ada 3, yaitu yang pertama tadi apa? Ya, sabar dalam menjalani atau untuk selalu taat kepada Allah. Yang kedua, sabar untuk menahan diri agar tidak bermaksiat. Yang ketiga, terakhir tadi, sabar dalam menerima cobaan dari Allah. Sabar ketika taat kepada Allah itu bagaimana? Ya ketika kalian itu dalam hati misal sedang berpuasa, itu kan sedang menjalani ketaatan kepada Allah ya. Sedang puasa, kalian juga menahan diri untuk tidak bermaksiat. Selanjutnya yang terakhir yaitu menerima cobaan. Ketika kalian diberi cobaan atau ujian oleh Allah, dalam diri kalian itu harusnya bersabar. Dan kalian berpikir, kenapa sih kok saya yang diberi cobaan? Kenapa sih saya yang diberi ujian? Harusnya kalian juga berpikir, oh berarti Allah itu memberikan saya ujian karena saya itu mampu untuk menjalaninya seperti itu. Karena Allah itu tidak mungkin memberikan ujian atau cobaan kepada hambanya di luar batas kemampuan hambanya untuk menghadapinya. Selain kedua ayat Al-Quran tersebut, tadi yang pertama apa? Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157, dan yang kedua tadi Quran Surat Ali Imran ayat 186. Di sini pada pembelajaran kali ini Ibu juga akan memberikan kalian satu hadis, yaitu riwayat Muslim dari Su'aib yang berbunyi seperti ini ya. An Su'aib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaba li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min in asobathu sara'an syukran fakana khairullah wa in asobathu dhara'un sabara fakana khairullah. Yang artinya dari Su'aib berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, perkara orang mukmin mengagumkan. Sesungguhnya semua perihalnya baik dan itu tidak dimiliki seorang yang selain mukmin. Seorang mukmin itu seperti apa? Yang bila tertimpa kesenangan, ia itu bersyukur dan syukur itu baik baginya. Dan jika dia diberi atau ditimpa musibah, ia bersabar karena sabar itu lebih baik baginya. Seperti itu. Hadis ini menunjukkan sebuah keistimewaan orang beriman yang tadi yang bila diberi kesenangan dia itu bersyukur. Yang kedua, bila diberi cobaan atau ujian dia itu menerima atau sabar untuk menjalaninya. Jadi keutamaan sebuah atau seorang muslim. Oke. Mungkin itu saja penjelasan yang sedikit dari Ibu. Selanjutnya, seperti biasa, Ibu minta kalian untuk mencari literasi lain.
tiga ayat maaf, 2 ayat serta 1 hadis. Kalian cari sendiri isi kandungannya. Seperti itu ya. Nanti setelah itu kalian dapat mempresentasikannya di depan kelas untuk ibu lihat seberapa jauh kemampuan kalian untuk menelaah ayat-ayat serta hadis tersebut. Oke, setelah mendapatkan pembelajaran pada hari ini, coba apa yang telah kalian serap? Atau apakah yang ada di pikiran kalian? Atau apakah yang sudah kalian dapatkan dari pembelajaran pada hari ini? Ada yang bisa menjawab? Betul, sabar itu berat memang. Jadi, sabar itu berat, tapi imbalan atau pahalanya juga besar karena itu hal yang utama. Betul. Selain itu, ya, sabar itu bukan hanya ketika mendapat ujian saja. Seperti tadi ya yang telah Ibu sampaikan, sabar itu saat berusaha untuk taat kepada Allah, sabar juga ketika mendapat ujian, dan yang ketiga, sabar juga dalam menahan diri untuk tidak bermaksiat. Oke, kalian sudah Ibu beri tugas juga tadi. Sekarang waktunya Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Jadi, setiap manusia itu pasti akan diberikan ujian serta cobaan. Tetapi, ujian serta cobaan yang diberikan Allah kepada hambanya itu tidak mungkin melebihi batas kemampuan hambanya. Jadi, ketika kalian diberi cobaan, itu Allah yakin bahwasanya kalian itu pasti bisa melewatinya. Seperti halnya seperti ini. Ketika kalian sekarang kan kelas 12, pastinya ujiannya itu kan materi-materi kelas 12, seperti itu. Tidak mungkin kan, misal kelas 10 diberi materi ujian kelas 12, itu tidak akan bisa, jadi itu di luar kemampuan seseorang. Selanjutnya, merawat sifat sabar itu memang berat karena imbalannya besar, imbalannya atau pahalanya sangat besar. Seperti itu ya. Mungkin cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya pada minggu depan kita akan melakukan pembelajaran lagi dengan materi yang lain, yaitu tentang keutamaan orang-orang yang ikhlas. Seperti itu. Terima kasih pada pagi hari ini kalian mengikuti pembelajaran dengan sangat baik, dengan sangat efektif. Semoga ilmu yang kalian dapat, ilmu yang kalian serap itu dapat bermanfaat untuk kalian semua. Ibu mohon maaf jika banyak kesalahan, kata-kata atau pembelajaran yang kurang pas untuk kalian. Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.